Selamat malam sahabat GPIB, jumpa lagi dalam Night Call GPIB untuk tanggal 12 April 2025 bersama saya Pendeta Kailani Marcella Luhulima selaku Pendeta dan Ketua Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya. Sahabat GPIB yang terkasih, pada malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur di malam ini kami boleh kembali akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami sungguh beroleh pengertian yang benar. Amin. Kita akan membaca dari Markus 9 ayat 33 sampai 37. Firman-Nya, Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan?" Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sahabat GPIB, di malam ini kita mendengar perdebatan di antara para murid dalam perjalanan ke Kapernaum. Mereka bertanya tentang siapa yang terbesar. Bagi Yesus, yang terbesar adalah mereka yang mampu menjadi pelayan bagi sesamanya. Dan dalam percakapan itu, mereka masih ingin tahu, sehingga akhirnya Yesus pun menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Dan dalam percakapan itu menjadi pertanyaan, kenapa anak kecil? Kita dapat membandingkan antara Injil Markus 9 ayat 36 sampai 37 dengan Injil Matius 18 ayat 3. Di Injil Matius 18 ayat 3 dikatakan, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini." Anak kecil dalam bahasa Yunaninya disebut dengan paidion. Pengertian paidion ialah anak kecil yang masih diawasi oleh ibunya yang berusia 7 tahun ke bawah. Tetapi mengapa paidion? Karena seorang anak kecil menempatkan diri sebagai seorang anak kecil bukanlah perkara kekanak-kanakan, tetapi mereka yang disebut menjadi seperti anak kecil atau childlike in pursuit of your life. Childlike bukan childish. Childlike adalah seseorang yang punya semangat, punya kemauan untuk belajar. Seseorang yang terbuka untuk mempelajari sesuatu yang baru. Seseorang yang terbuka untuk diajar. Seseorang yang terbuka untuk melihat hal-hal yang menarik dan baru. Itu adalah childlike. Sementara kalau childish adalah seseorang yang selalu berkata, "Saya mau ini, saya mau itu." Itu adalah hak saya. Sehingga menempatkan seorang anak kecil atau paidion dalam bahasa Yunani-nya adalah menjadi childlike, menjadi seperti seorang anak kecil yang punya semangat dan sukacita untuk mempelajari hal baru, yang mempunyai keinginan untuk diajar dan belajar. Sehingga mereka yang terbesar adalah mereka yang melayani, mereka yang terbesar dalam pengertian pelayanan bagi Yesus adalah mereka yang juga mau diajar dan belajar. Sekali lagi, menjadi childlike bukan childish. Sehingga kalau dalam pelayanan seseorang menjadi childish, dia cenderung berkata, "Saya mau ini, saya mau itu adalah hak saya." Tetapi ketika seseorang menjadi childlike, dia akan berkata, "Saya ingin belajar, saya suka mendengarkan, saya ingin diajar." Kiranya dasar firman Tuhan malam ini juga menjadi kesungguhan bagi kita ketika kita merenungkan apakah kita juga punya semangat dan sukacita untuk diajar dan belajar. Tuhan menolong kita. Amin.
Sahabat GPIB, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita merenungkan firman Tuhan malam ini, sehingga itu sungguh boleh membaharui hidup kita ketika kita mengambil saat teduh malam ini, sehingga karya layan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati kembali dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk firman yang kembali mengingatkan kami. Biarlah di saat teduh malam ini, hati kami sungguh dibaharui oleh firman-Mu, sehingga setiap hal yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Lindungi kami Tuhan dalam istirahat malam ini. Biarlah kiranya dalam penyertaan dan perlindungan-Mu, kami kembali mendapatkan pertolongan, perlindungan, sehingga Kau perkenankan untuk menjalani kehidupan dalam kasih setia-Mu. Berkenanlah Engkau atas setiap hal yang boleh kami kerjakan di sepanjang hari ini, dan berkenanlah Engkau untuk memberkati juga setiap mereka yang saat ini berseru dalam pengasihan-Mu. Dan kami mohon, sertalah dengan kami, lindungi kami malam ini. Amin.